Ingat video ini, mantan pelatih Borneo FC, Milomir Seslia, melakukan cywar dengan mantan pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, di turnamen Piala Presiden 2022. Simak dulu videonya secara utuh. Parkir bus. Mereka parkir bus. If he say that we parkir the bus, okay, we parkir the bus, up to him, not to me. And to try to win, if I have to parking airplane, I parking airplane. Itu cywar yang dilakukan oleh kedua pelatih. Oke, di video ini kita akan membahas cywar di Liga Indonesia yang jarang kita temui. For your information teman-teman, cywar kreatif dilakukan oleh dua tim, yaitu PSS Sleman dan Persib Bandung. Kala PSS Sleman menerbitkan sebuah video untuk memberhentikan Persib Bandung dari pucuk klasemen Liga 1 Indonesia. Dan pada saat Persib Bandung berhasil mengalahkan Sleman, Persib Bandung pun quote and quote membalas video yang dibuat oleh PSS Sleman sebelum pertandingan PSS menghadapi Persib Bandung. Nah, kalau kita bicara dari sisi kreativitas, pada saat cywar yang dilakukan oleh kedua tim tersebut, banyak banget yang memberikan apresiasi. Namun, kita bicara overall, bukan hanya dua tim tersebut, tetapi kita bicara keseluruhan. Ini pertanyaan dan bahan diskusi juga. Apakah Liga Indonesia sudah pantas dan sudah mampu untuk melakukan cywar-cywar seperti yang dilakukan oleh tim-tim di Eropa, misalnya di Liga Inggris, di Liga Spanyol, Liga Italia. Cywar-cywar antara kedua pelatih sudah lumrah untuk dilakukan. Cywar itu bukan hanya dalam sisi mengkritik pelatih, mengkritik tim. Cywar itu ada juga untuk memuji, mengapresiasi tim yang akan dihadapi teman-teman. Nah, karena situasi cywar dalam tanda petik kembali dibahas di tataran sepak bola Indonesia, aku teringat dengan diskusi aku beberapa waktu yang lalu dengan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru selaku operator sepak bola Indonesia. Aku tanya, kenapa cywar-cywar, kenapa kata-kata lah ya dari satu pelatih untuk memblow up, untuk membuat exposure terhadap dirinya itu jarang di Indonesia. Dan tujuannya aku menanyakan hal tersebut, kita bicara dari sisi konteks industri teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita bicara dari konteks lain-lainnya bakalan melebar. Mungkin faktor keamanan karena supporter kita belum siap untuk melakukan hal tersebut. Karena beliau Direktur Utama PT LIB, lebih baik aku bertanya dari sisi industrinya. Karena kan PT LIB lah yang mengemas sepak bola Indonesia itu arahnya kemana? Menarikkah? Industrinya kuatkah? Exposure-nya kuatkah? Nah, di situ dijawab oleh Direktur PT LIB bahwa pelatih-pelatih kita kecenderungan quote and quote ya, lebih mencari aman, lebih mencari pernyataan-pernyataan yang normatif. Sedangkan kalau kita bicara pelatih-pelatih yang ada di Eropa, teman-teman udah tahu, misalnya Jose Mourinho, kemudian pada saat itu ada Ferguson, ada pelatih-pelatih lainnya lah. Nah, ketika pelatih-pelatih tersebut membuat exposure terhadap dirinya, membuat sebelum pertandingan, ya diskursus di tataran sepak bola pun semakin meningkat. Kita ambil contoh lah, case yang baru-baru ini aja. Park Hang-seo, pelatih Vietnam. Itu lihatlah, sebelum pertandingan selalu dia membuat cywar kepada lawan yang akan dia hadapi. Bukan hanya menghadapi Thailand, bukan hanya menghadapi Indonesia, tapi menghadapi Singapura, kemudian menghadapi Malaysia. Sebelum pertandingan Park Hang-seo mengekspos dirinya. Nah, lihat, seusai Park Hang-seo meninggalkan Vietnam, bekas, jejak, ingatan orang nggak bisa dilepaskan dengan pernyataan-pernyataan yang ia keluarkan. Nah, implikasinya kita bicara dari sisi industri. Lihat, sebelum timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala AFF beberapa bulan yang lalu teman-teman, di media seluruh Asia Tenggara teman-teman membahas cywar-cywar pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Park Hang-seo. Sedangkan pada saat itu pelatih-pelatih yang lain teman-teman saat menghadapi cywar yang dilakukan oleh Park Hang-seo lebih kalem. Kemudian kita geser ke Liga Indonesia. Ada satu pelatih yang gemar melakukan cywar ya teman-teman. Aku harus hati-hati, sering aku mengucapkan dalam tanda petik quote and quote untuk membahas sepak bola Indonesia biar nggak terpelintir kemana-mana. Nah,
yaitu Coach Iwan Setiawan. Lihatlah, beberapa kali ia melakukan saywar sebelum pertandingan saat ia menjadi pelatih Persela lah, ataupun Borneo FC lah, dan lain sebagainya teman-teman. Nggak diterima oleh sebagian, aku katakan sebagian, nggak semuanya teman-teman, dan aku yakin ada juga yang sudah menerima saywar-saywar tersebut. Nah, lihat Coach Iwan Setiawan dikata-katain lah, dibully lah, bukan lagi kritik dan saran, udah aneh lah dibilang ini nggak cocok di Liga Indonesia gini, ini itu. Ingat, kita kembalikan, kita bahas dari sisi konteks industrinya. Kalau kita menjaga, quote and quote, harus aku katakan, menjaga saywar tersebut tetap terarah, nggak melenceng kemana-mana. Bayangkan industri sepak bola Liga Indonesia kita. Oke, kalau kita bicara tim-tim yang superior, misalnya Persib Bandung, Persija Jakarta, kemudian Arema, kemudian Persebaya Surabaya, Bali United, yang udah lah ya menjadi tradisi berada di pucuk klasemen, PSM Makassar, dan tim-tim lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman, itu sebelum pertandingan kalau nggak dikemas pertandingannya semenarik mungkin, tetap ada orang yang menontonnya. Kita akan bicara dari sisi konteks tim-tim yang secara tren ya, track record teman-teman, nggak berada di posisi atas klasemen Liga 1 Indonesia. Tim-timnya apa aja? Silahkan teman-teman komentar. Aku nggak mau menyebutkannya, nanti dibilang nggak hormat, ini itu. Kita lihat pertandingan-pertandingan tim tersebut. Kurang menarik, bahkan ada yang nggak menonton, bahkan terlempar rating televisi ya teman-teman di 60 ke atas peringkat klasemen pertandingan Liga 1 Indonesia. Karena apa? Yang pertama pasti karena kurang menarik lah, karena pemain-pemain nggak bagus lah. Yang kedua bisa aja karena nggak dikemas dengan baik sebelum pertandingan. Coba kita lihatlah Borneo FC menghadapi Arema FC di Piala Presiden 2022 kemarin. Banyak orang yang mengatakan Arema FC udah pasti menang, udah terbaca. Nah, namun apa yang terjadi? Dikemaslah oleh kedua pelatih tersebut dengan packaging yang menarik sebelum pertandingan. Dengan Milomir Ceslia melakukan saywar kepada Eduardo Almeida bahwa Arema itu parkir bus, lalu dijawab oleh Eduardo Almeida, Arema siap parkir pesawat. Dan pada saat Arema FC berhasil mengalahkan Borneo FC, Eduardo Almeida membentangkan tangannya seperti pesawat. Kemudian berlanjut di Liga 1 Indonesia di awal musim, Borneo berhasil mengalahkan Arema FC, Milomir Ceslia membentangkan pesawat. Nah, jadi kan auto counter kan. Nah, level-level yang mungkin dari sisi kualitas pertandingan nggak begitu menarik ketika dikemas sebelum pertandingan, ketika ada bumbu-bumbu sebelum pertandingan dalam sisi role fair play ya teman-teman, jangan kita pun melenceng. Ya, maka bukan tidak mungkin penonton-penonton yang biasanya nggak menonton pertandingan tersebut akan menonton pertandingan tersebut secara utuh. Kita bicara tentang bagaimana mengemas pertandingan tersebut biar penonton pun tertarik untuk menonton pertandingannya. Nah, di Malaysia, Astro Arena teman-teman selaku pemegang hak siar Liga Malaysia untuk tahun ini mulainya 3 musim ke depan, itu coba mengemas sebelum pertandingan gimana caranya biar penonton-penonton sepak bola Malaysia itu tertarik untuk menonton pertandingan di hari H. Salah satunya teman-teman ya membuat siaran langsung preskon sebelum pertandingan tim A menghadapi tim B. Tentunya exposure akan mengarah ke pernyataan kedua pelatih. Nah, di kita sempat dilakukan oleh video.com di Piala Presiden 2022. Hasilnya apa? Yang nonton 100 orang, kan di video.com ada situ view-nya tertera, yang nonton 800 orang, yang nonton 600 orang. Kalau kita bicara konteks preskon sebuah pelatih teman-teman, kita bicara liga familiar di dunia aja, Liga Inggris. Coba teman-teman lihat di Instagram, di Twitter, itu yang nonton ada sampai 600.000, itu ada yang nonton sampai 1 juta. Karena apa? Karena orang menanti pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pelatih-pelatih tersebut. Artinya ini kita bicara tentang industri ya. Artinya bisa aja pelatih-pelatih tertentu karena budaya kita menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan yang mungkin saja memancing agar pertandingan tersebut tertarik. Ada rasa segan, ada rasa nggak enakan. Itu kita mengerti karena itu kan budaya kita. Tetapi kita bagaimana cara mengemas pertandingan tersebut yang ada di Liga Indonesia agar penonton-penonton yang tidak menonton pertandingan mencoba menonton pertandingan tersebut. Ataupun penonton yang nggak pernah sekalipun penonton Liga Indonesia karena mendengar, karena tershare lah adu perang urat saraf antara kedua pelatih membuat pertandingan itu pun ditonton. Nah, aku sempat dialami oleh rekan aku, teman-teman, kawan aku lah ya. Jarang dia menonton pertandingan Coach Iwan Setiawan. Tapi karena diskusi ngobrol-ngobrol, nah dia pun tertarik karena membaca artikel dari Coach
Iwan Setiawan yang melakukan perang urat saraf ketika menghadapi tim yang akan dilawan oleh Coach Iwan Setiawan. Nah, ketika kita bicara tentang konteks itu, artinya Coach Iwan Setiawan mampu menarik minat orang yang mungkin jarang untuk menonton dirinya menjadi pelatih, menonton dirinya. Nah, exposure tersebut berhasil. Walaupun apa yang dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan banyak orang yang tidak mengiyakan. Kemudian dikait-kaitkan lagi kalau misalnya berani melakukan saywar harusnya prestasinya juga bagus dan seterusnya. Nah, tetapi ini kita bicara tentang packaging dari suatu pertandingan tersebut. Mungkin teman-teman ceklah di internet. Misalnya teman-teman lihat pertandingan PSS menghadapi Persik Kediri ataupun pertandingan-pertandingan lain lah ya yang ada di Liga 1 Indonesia. Coba lihat ratingnya dan bandingkan dengan tim-tim yang ada di papan atas. Kan kita mengharapkan tim-tim tersebut pun bisa meningkat ratingnya dengan tujuan tim-tim tersebut pun akan banyak sponsor masuk ke dia. Nah, itu menjadi bahan diskusi. Coba teman-teman komen di kolom komentar kenapa di Liga Indonesia kita nggak boleh dilakukan saywar. Kalau misal kita lihat dilakukan saywar, pelatihnya lebih agak gimana-gimana teman-teman, padahal masih dalam batas fair play lah ya, itu langsung dan dianggap memecah, merusak bangsa dan lain sebagainya. Coba teman-teman komen, kira-kira kapan Liga Indonesia baru bisa pakai saywar? Ataukah selamanya Liga Indonesia itu nggak bisa akan pakai saywar karena akan membuat sesuatu yang tidak diinginkan? Bye.